Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10 SMA. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Namun, sebelum kita membahas topik utama, mari sama-sama kita membahas materi prasyarat, yaitu materi persamaan dan pertidaksamaan linear. Yang pertama, persamaan linear. Apa itu persamaan linear? Nah, persamaan linear yaitu persamaan yang variabelnya berpangkat 1. Jadi ada suatu persamaan dan hanya satu variabel. Variabelnya ini hanya berpangkat 1. Ya. Nah, secara umum persamaan linear dituliskan seperti ini. AX tambah B sama dengan C, di mana A itu tidak sama dengan 0 dan A, B, dan C adalah bilangan real. Nah, contoh yang pertama, 3X ditambah 4 sama dengan 16. Nah, karena ini adalah persamaan, berarti ruas kanan sama dengan ruas kiri. Ya. Nah, perhatikan baik-baik bentuk persamaannya. 3X ditambah 4 sama dengan 16. Nah, ruas sebelah kanan adalah 16. Kan? Berarti ruas sebelah kiri juga harus menghasilkan 16. Tetapi pada ruas sebelah kiri terdapat variabel X. Nah, variabel X ini yang harus kita cari berapa nilai dari X tersebut. Nah, nilai X-nya coba perhatikan kembali, 3X tambah 4 sama dengan 16. Berarti 3 dikali berapa ditambah 4 sama dengan 16. Nah, coba adik-adik tebak, kira-kira berapa? Coba kita substitusikan nilai X sama dengan 4. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 4 sama dengan 16. Nah, berarti ruas sebelah kiri sama dengan ruas sebelah kanan. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah 4. Ya, paham kan? Nah, sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 6X dikurang 18 sama dengan 0. Ya, saya ulangi. 6X dikurang 18 sama dengan 0. Nah, di sini ada ruas kanan dan ruas kiri. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ketika ini adalah bentuk persamaan, berarti ruas sebelah kanan, ruas sebelah kiri harus sama. Ruas sebelah kanan adalah 0. Nah, sisa yang ruas sebelah kiri ini kita usahakan akan menjadi 0. Ya. Nah, kalian perhatikan ada 6X dikurang 18 sama dengan 0. Nah, kita cari nilai X-nya. Tentunya untuk mencari nilai X-nya, negatif 18 ini kita harus buat menjadi 0 dulu. Ya, caranya, ketika negatif 18 ketemu dengan positif 18 akan menghasilkan 0. Nah, berarti ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan kita tambahkan dengan 18. Ya. Berarti 6X dikurang 18 ditambah 18 sama dengan 18. Ya, karena masing-masing ruas kita tambahkan dengan positif 18. Nah, yang terus 6X kurang 18 tambah 18 sama dengan 18. Negatif 18 dikurang negatif 18 tambah 18 yaitu 0. Berarti sisa 6X sama dengan 18. Ya. Nah, masih ada 6X. Yang kita mau cari adalah nilai dari X-nya. Nah, ketika dapat model seperti ini, adik-adik bisa gunakan pembagian, ya, atau pecahan. Nah, itu kan ada 6X. Nah, kan di hasilnya tadi ada 6X sama dengan 18. Nah, yang kita mau cari adalah X. Masih ada 6-nya, masih ada 6X-nya. Berarti
supaya sisa X, berarti 6X ini kita harus bagi dengan 6. Kan? Ketika 6X dibagi 6 hasilnya adalah X. Nah, karena ruas sebelah kiri dibagi dengan 6, maka ruas sebelah kanan juga harus dibagi dengan 6. Makanya jadi 6X per 6 sama dengan 18 per 6. Nah, 6X per 6 sama dengan X dan 18 per 6 sama dengan 3. Berarti nilai X-nya kita dapat. Nilai X-nya sama dengan 3. Ya. Nah, nilai X-nya sama dengan 3. Kita sudah dapat nilai X sama dengan 3. Sekarang kita substitusikan nilai X ini ke persamaan yang awal tadi. Untuk membuktikan apakah ketika nilai X-nya sama dengan 3, apakah sama ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan. Ya. Nah, kita sudah substitusikan. Hasilnya dapat ini. Berarti 6 dikali 3 dikurang 18 sama dengan 0. 6 dikali 3 18. 18 dikurang 18 sama dengan 0. Jadi topik yang kedua, prasyarat atau materi prasyarat yang kedua, kalau tadi persamaan, sekarang pertidaksamaan linear. Nah, dari kata pertidaksamaan tentunya kita tidak menggunakan kata sama dengan, karena ini adalah pertidaksamaan, ya. Nah, pertidaksamaan sendiri yaitu kalimat terbuka atau kalimat yang belum dinyatakan kebenarannya. Kalimat terbuka ini biasanya disimbolkan dengan simbol seperti ini. Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Ingat. Jadi ingat baik-baik perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan, tetapi kalau pertidaksamaan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Ya, sampai di sini. Contoh untuk soal pertidaksamaan linear variabel. Nah, contohnya 3 dalam kurung X kurang 1 ditambah 1 kurang dari 7. Karena ini soal pertidaksamaan, makanya menggunakan tanda kurang dari. Ya. Nah, langkah yang pertama kita harus lakukan adalah coba perhatikan. Di situ ada 3 dalam kurung X dikurang 1. Artinya kita harus mengalihkan 3 ke dalam bilangan yang ada dalam kurung, ya. Jadi kita kalikan dulu. 3 dikali X 3X, 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Berarti 3X kurang 3 ditambah 1 kurang dari 7. Nah, kemudian coba perhatikan langkah selanjutnya. Ada yang bisa dioperasikan, yaitu negatif 2 sama negatif 3 sama positif 1. Berarti 3X dikurang 2 kurang dari 7. Ya. Sampai sini bisa dipahami, semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita apakan? Nah, 3X dikurang 2 kurang dari 7. Nah, karena kita mau lihat nilai X-nya kurang dari berapa, ya. Berarti karena masih ada negatif 2, nah jadi ruas sebelah kiri ini harus tersisa X, ya. Nah, karena di sini masih ada 3X dikurang 2. Berarti sama seperti sebelumnya, penyelesaian sebelumnya. Karena di sini ada negatif 2, supaya duanya supaya duanya sisa 0, berarti negatif 2 ditambah 2. Berarti 3X dikurang 2 tambah 2 kurang dari 7 ditambah 2. Karena ruas kiri ditambah 2, maka ruas kanan juga harus ditambah 2, ya. Jadi ketika satu ruas ditambahkan dengan 2, ruas yang lainnya juga harus ditambahkan dengan 2. Nah, oke, lanjut. Berarti sisa 3X kurang dari 7 ditambah 2 berarti 9 kan? 3X kurang dari 9. Nah, yang kita mau sisakan adalah nilai X. Di sini masih ada 3X. Kita apakan? Sama kayak tadi, kita bagi dengan
nilai yang ada pada X, yaitu 3. Berarti masing-masing ruas kita harus bagi dengan 3. 3X per 3 kurang dari 9 per 3. Ya, 3X per 3 yaitu X, 9 per 3 adalah 3. Berarti X kurang dari 3. Ya, sampai sini semoga bisa dimengerti dan dipahami. Ya, jadi pada video kali ini kita sudah membahas tentang persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Nah, pembahasan ini akan berguna untuk materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak untuk pertemuan minggu depan. Ya, oke. Untuk video kali ini sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.